Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Meneruskan pembahasan kitab Bulughul Maram min adillati al-ahkam, buah karya al-imam al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Hifdzul hadis beliau pada nah, pada itu. Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'a fi ashabihi al-Qur'an faqala taqaddamu fatamu bi wa yatamma bikum man ba'dakum rawahu Muslim. Nah. Nah, ada sih. Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran faqala taqaddamu falyaqtamu biwal ya'tamma bikum min ba'dakum min salah kalau ni buat dia min cik masak neng buri kalau celok neng gini. Berdiri dulu pada je. Sadar ya Ustaz. Sadar. Pada sih. Nah, macam. Nah, macam. Allah masih sama. Fadal ya Syekh. Nah, Syekh. Allah masih sama. Nah, ada Syekh. Fadal ya Ustaz. Ada Syekh. Fadal ya Syekh. Fadal ya Syekh. Pak No.
Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli alaihi wasallam. Ra'ahun la syekh. Kum ya syekh. Ada ya Ustaz. Menghafal. Allahumma shalli alaihi wasallam. Ada ya syekh. Fadal ya syekh. Faqaddamu fa'tamu bi wal ya'tamu bi man ba'dakum muslim. Fadal ya syekh. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran faqala taqaddamu fa'tamu bi wal ya'tamu bi man ba'dakum rawahu Muslim. Fadal ya syekh. Fadal ya syekh. Nah. Fadal ya syekh. Fadal ya syekh. Fadal ya syekh. Fadal ya Ustaz. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran aqaddamu fa'tammu biwal wal ya tamma bikum man ba'dakum. Tas rawahu Muslim. Fadal ya syekh. Duduk wis apa lah ya wis duduk. Allahumma shalli alaihi wasallam. Ta'akhuran. Taqaddamu. Loh, kok begitu? Wal ya'tamu wal ya'tamma bikum. Oh, man fa'tammu bi. Loh, masa wal ya'tamu? Ada wal ya'tamu. Fa'tammu bi. Fa'tammu bi. Wal man. Insyaallah. Hafal ya? Saya ditunjuk temanmu siapa yang baca. Duduk dulu. Aja tak takoni, langsung ngomong ngene, sapa temanmu yang baca? Siapa nih? Hah? Mas? Zain. Aina Zain? Iqra ya Zain. Irfa sautak. Takut nahi kalian geser biar belum kelihatan. Nah. Malik ta'ala rotan hadis ka'ahwan ay ta'afalufan wabutan fi sufufi sholati ya'tamma ila min amri as-sakinati awil maqsurati ma yukhad min hadis istihbabu ad-dunumi min al-imami fa'awailu sufufi khairun lirrijali min awakhiri li hadisi khairu sufufi rijal awwaluha wa li hadisi law ya'lamu an-nas ma fi as-saffil awwal lastahamu alaihi
Ada tasdidnya ini. Rene ora usah nggo tasdid kok ngancar abot tasdid itu abot lho ya. Ketok goyang rene pisan abot ya. Saniyan anal imam huwal qudwatu fi sholati fi jami'i a'maliha wa aqwaliha wa la yuktalafu alaihi fiha. Salisan fi sholati al-intibatu wal nizamu al-islami yata'awwala al-muslimuna ala husni tadbiri wa jamali tartibi wa misali wa ta'ati bil ma'rufi fa huwa min jumlati asrari salati al-jama'ati. Rabi'an anna al-ma'mumina alladhina la yarawna al-imam wa la yasma'unahu yaqtaduna biman amamihim min al-ma'mumina al-mutaqaddimin. Khamisan qawluhu wa liya'tamma bikum man ba'du yahtamilu ayyuradu bihi apa gunanya an? ayyuradu bihi al-iktida'u bis shalah fa yalihi al-ulama'u thumma Al-ulama'u aja al-ulama'u aja ngono. Ya. fa yalihi al-ulama'u thumma al-uqala'u was-saffu tsani yaqtaduna bis-saffil awwal. Wa yahtamilu hamalul ilmi hamlul ilmi anhu wal ya'tamma minhu as-sahabatu wal ya'tamma minhum at-tabi'una. Coba kamu lihat tulisannya bagaimana? Loh. Lah, dilihat. Berapa salahnya, Le? Nah, beda ya. Ya, batinku pokok. Ternyata salah baca. Ya. Waliyata'allama minhum at-tabi'una wa hakadha. Sadisan al-masyhur min madhhabil imam Ahmad ma qalahu sahibu syarhil Umdah, kitab al-Umdah. Nah. Yasihu iktida'u ma'mumin bi imamin wa huma fi masjidin mutlaqan. Mutlaqan atau mutlaqan? Mutlaqan. Sawa'un ra'a imamahu aw ra'a min nah. Mbok dimin cik masa aja tok celah seluk tok kon rene. Ya. Awal di anna masjid agak jauh. Ya. Ya, betul. Ya. Wes, macam aja cedek. Agak jauh. Nah. Ya. Di anna masjid ma'atun litajammu'i fihim li mawdil jama'ati wa kadha yasihu iktida'u ma'mumin kharijal masjid indra'al imama aw ba'dal ma'mumin wa la yasihu in kana bainal imam wal ma'mumi bainal imam wal ma'mumi tariqun aw nahrun jarin walau sami'at takbira. Nah, yakfi. Hadis yang ke 326. Qala al-Imam Abu Zakaria Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wa an Abi Sa'idin, lan saking sahabat Abu Sa'id Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ra'a ningali fi ashabihi ing para sahabati. Nabi melihat pada para sahabatnya ta'akhuran mundur-mundur. Ta'akhuran mundur-mundur. Faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi, taqaddamu maju. Ya. Fa'tamu nyonto bi karo aku. Wal ya'tamalan supaya nyonto bikum kanthi sampean man ba'dakum wong sing ning mburimu. Rawahu Muslim. Dipun riwayataken dening Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mufradatul hadis, kata-kata sulit wonten ing hadis menika. Ta'akhuran. Apa makna ta'akhuran? Ai maksudipun takhallufan, mundur-mundur. Wa bu'dan lan ngedoh fi sufufis salati ing dalam shaf salat. Fi sufufis salat ing dalam shaf salat. Liya tamma bilamil amri kanthi lam al amr as-sakinah ingkang kasukun awil maksurah utawa dikasrah. Boleh dibaca wal ya'tamma atau boleh juga dibaca waliyatamma. Dua-duanya boleh karena posisinya didahului oleh wawu atifah. Ma yukhadhu minal hadis, pelajaran ingkang kapundhut saking hadis menika. Pertama, istihbabu ad-dunuwi minal imam, sunnah mendekat imam. Aja ngedoh kemudian mundur kok kayak kejegur sumur. Ya, jangan menjauh dari imam, tapi mendekatlah. Fa'awailus suhuf lirrijal, ya, fa'awailu as-sufuf mongko saf-saf pertama iku khairun luwih bagus lirrijali kangge wong lanang min awakhiriha daripada gurine. Jadi saf depan itu lebih baik daripada saf belakang. Saf depan lebih baik daripada saf belakang. Li hadis, berdasarkan hadis, khairu sufufir rijal, saapi-apike safe wong lanang awwaluha, bagian ngarepe. Wali hadis, mungkin berdasarkan hadis, lau ya'lamu annas, lau sekiranya ya'lamu ngerteni sapa annasu menungso, ma utawi apa, ya, wali hadis lau ya'lamun nas ma utawi apa fi shaffil awal ing dalam shaf pertama lastahamu alaihi, yakti bakal berundi atasnya. Seandainya masing-masing tahu tentang keutamaan shaf pertama, maka saya akan berusaha untuk selalu di shaf pertama. Dan seandainya tidak memungkinkan untuk salat di shaf pertama kecuali harus berundi, iya mas, siap berundi. Begitu dan seterusnya. Pasti akan siap untuk berundi. Wallahu ta'ala alam. Menjadi pertanyaan, kenapa sedemikian istimewanya shaf pertama? Ada beberapa sebab dengannya shaf pertama lebih utama daripada yang lain. Pertama, karena seorang berada di shaf pertama menunjukkan kesegeraannya dalam melaksanakan ketaatan.
Sementara syarat amal itu ada 4. 2 adalah syarat sah, 2 yang lain syarat kesempurnaan. Berapa syarat amal ini? 4. Adapun 2 syarat sahnya amal adalah harus ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 hal ini adalah syarat apa? Saya masih syarat sah. Syarat apa boleh? Apa tadi mas? Ikhlas. Yang kedua mengikuti sunnah. Kemudian 2 syarat yang lain adalah syarat kesempurnaan. 2 syarat yang lain adalah syarat kesempurnaan. Yaitu yang pertama adalah al-musara'ah, bergegas, bersegera. Kemudian yang kedua adalah al-akhdhu biquwwah, melaksanakannya dengan semaksimal kemampuan. Allah berfirman, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Jangan sampai kita ketika melaksanakan syariat ini etek-eglen, angger wae, bawan angger wae, jangan. Harus maksimal. Begitu dan seterusnya. Jadi kita ulang, kenapa begitu istimewa pertama? Minimal 1. Apa tadi? Syaitan. Nah, menunjukkan kesungguhan dan kesegeraan melaksanakan perintah. Kemudian yang kedua, shaf pertama tidak akan melihat kecuali punggungnya imam. Dia tidak akan tersibukkan dengan melihat punggung-punggung yang lain. Ya, coba bayangkan apabila salatnya di shaf belakang, kemudian di depannya ada orang yang sholat memakai jaket. Jaketnya tertulis relawan Pondok Pesantren Al-Qudwah. Kira-kira terbaca enggak tulisan di punggung itu? Woi sholat aja maca, ora kok sholat aja maca. Barang tulisan ketok ning ngarep mesti kewaca. Lagi pelakune ngomongnya enggak bisa dipungkiri. Makanya usahakan ketika Anda sholat, jauhkan dari hal-hal yang bisa mengganggu saudaramu. Tidak ada orang ingin sholat lalu ingin membaca tulisan di depan. Tapi apabila terlihat, biasanya dilihat. Sehingga ada istilah gini dalam hal itu, likul lisakitin lakitun. Enek barang ceblok mesti enek sing nemu. Enek barang kewaca mesti diwaca. Sapa sing maca? Ya mbuh. Sehingga orang apabila salatnya di belakang akan sangat mungkin terganggu dengan tulisan yang di depannya. Nah, imam insya Allah selamatlah, bebas dari untuk memakai kostum yang mengganggu. Nah, imam kok gaya kostum mengganggu, ini tidak patut untuk menjadi imam. Ya, begitu dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dengan ketika orang itu di shaf pertama dan dekat dengan imam, memungkinkan belajar dari imam. Memungkinkan apa nih? Belajar dari imam. Belajar bacaan, belajar bagaimana salat, begitu dan seterusnya. Kemudian yang keberapa? Keempat, kita usahakan minimal 4 ya. Yang keempat adalah bahwa dengan ketika berada di shaf pertama memungkinkan untuk membuka bacaannya imam ketika imam terputus bacaannya di jalan. Imam mungkin enggak terputus bacaannya di jalan? Mungkin. Qul huwallahu ahad ora pate apal. Yo apal to biasa. Biasane kul ya ayyuhal kafirun sing mubeng randang teko ngene. Apalagi enggak pernah ngimami, disuruh ngimami enggak persiapan. Kul ya ayyuhal kafirun iso bledru mubeng ae. Panggah wala butuh mata budun wala antum abiduna maapun. Ora handang
lakum dinukum waliyadin. Sehingga ini iso 16 ayat barang, padahal awalnya mengukur 6 ayat. Kenapa? Mupeng-mupeng tadi. Maka disinilah kesempatan makmum yang berada di belakang imam untuk membukanya. Kemudian yang selanjutnya, dia tidak akan terganggu oleh makmum yang lain ketika makmum lain hadas. Karena kebanyakan makmum apabila hadas lewatnya ke belakang atau ke depan? Ke belakang akan keluarnya. Sehingga apabila ia berada di shaf depan, insya Allah tidak akan terganggu. Kemudian yang selanjutnya, apabila di shaf depan, insya Allah tempat sujudnya steril dari hal-hal yang mengganggu. Tempat sujudnya apa Ustaz? Steril dari hal-hal yang mengganggu. Dulu zaman saya masih kecil, saya ingat wong lek salate ning mburi piyo jan tersiksa ketika sujud. Loh tersiksa? Iya. Karena ketika sujud ternyata di tempat sujud kita ada untuk. Ada apa? Busa. Busa apa? Busa bekas kaki sing erangen, terus enek telese ning ngono, keri ning ngono. Jadi orang yang di belakang kan lewatnya dari belakang kan? Mereka lewat di kakinya, ngerti rangen nih. Ini biasa tukang ngarit ini sikile rangen bolong-bolong. Nah biasanya itu di situ membawa air. Nah apabila membawa air masuk masjid, biasanya ketinggalan di tempat dia menginjak air. Kemudian pas sujud, ampune jan. Saya masih kelingan tuh masih kecil. Maka kita ulang lagi, tidak akan mungkin kekhusyuan orang yang di belakang akan sama dengan kekhusyuan dengan orang yang di depan. Wallahu ta'ala alam. Lebih dari semua itu, para malaikat mendoakan salawat untuk siapa? Mereka yang di shaf pertama. Menjadi pertanyaan, kalau seandainya Sofyan ngomong saya gini, Anwar, Masjid Subangui lek zuhuri walaupun aku telat karek salam, kucik panggah shaf pertama lho Pak Anwar. Kenapa? Omong wonge mek ora sak sapa. Kadang ora genep sak saf. Walaupun telat kari dhewe, cik panggah shaf pertama. Kalau begitu apakah sama nilainya? Tentunya tidak. Apabila mereka hanya satu shaf, maka yang datangnya lebih awal tentunya akan lebih utama daripada yang datang selanjutnya. Wallahu ta'ala. Kemudian yang kedua, annal imama sak temene imam huwa utawi imam iku al-qudwatu, merupakan panutan. Walaupun namanya makmumus sabirin. Apa ini jenenge makmumus sabirin? Menawa dheweke ndak gelem dadi imam, pengine dadi makmum wae. Saingane bapake jenengi makmumus sabirin, makmumus salihin. Walaupun namanya makmumus sabirin, tapi ia menjadi imam, wajib bagi kang imam sing dapuke dadi makmum ya tegang imam. Jadi walaupun jenenge imam, aku mengikuti wong jeneng gua imam. Dari Rasulullah SAW, innamal ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Yang dimaksudkan bukan nama, tapi predikat menjadi seorang imam. Itulah yang diikuti. Dan perlu diketahui, apabila ada perselisihan pendapat antara imam dan makmum, maka wajib hukumnya bagi makmum untuk mengikuti imamnya. Wajib bagi makmum untuk mengikuti imamnya. Wallahu ta'ala. Fi dalam jami'i sedaya a'maliha, amal salat, wa aqwaliha lan ucapan salat. Imam itu diikuti dalam semua perbuatannya, dalam semua perkataannya. Fala mongko boten bareng yukhtalafu alaihi dipun sulayani. Fala maka tidak boleh yukhtalafu diselisih alaihi atasnya.
Tidak boleh diselisih atasnya. Nah, demikian. Fiha ing dalam salat. Kenapa Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam tidaklah ia dijadikan imam kecuali untuk diikuti. Baik. Yang ketiga, fi salati ing dalam salat indibatun wan nizamul islami. Indibat kedisiplinan wan nizamul lan aturan al-islami, aturan islami. Liyata'awada supaya terbiasa sapa al-muslimuna kaum muslimin ala husnit tanzim, atas aturan ingkang sae, agar setiap muslim terbiasa dengan aturan yang baik, enggak pating selentir, enggak saling mendahului, tapi kesetiaan kepada imam dan kebersamaan setelahnya dan mengiringi. Wal imtithal, lan patuh wa ta'ah lan taat bil ma'ruf ing dalam hal yang ma'ruf. Bayangkan dalam salat saja yang itu adalah kepentingan akhirat, makmum itu wajib untuk taat. Apalagi dalam kepentingan dunia. Selagi tidak ada maksiat dan bisa dinalar kemaslahatannya, maka wajib untuk ditaati. Maka wajib untuk ditaati pemimpin itu. Wallahu ta'ala alam. Wa jamalu at-tartib, lan bagusnya at-tartib urutan, di mana yang belakang tidak akan mendahului yang depan. Karena yang belakang mengikuti yang depan, belakangnya lagi mengikuti depannya lagi. Begitu dan seterusnya. Wal imtithal wa ta'ah fahuwa min jumlati asrari salatil jamaah. Menika sedaya min termasuk jumali, atau jumlati asrari salatil jamaah. Menika sedaya termasuk jumlah beberapa poin asrar saking rahasia salatil jamaah, di salat berjamaah. Jadi termasuk kumpulan rahasia-rahasia salat berjamaah, di antaranya adalah aturan yang baik, di antaranya adalah urutan yang begitu indah, di antaranya adalah ketaatan di dalam selain maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang apabila terbiasa salat berjamaah, maka apabila diatur untuk baris berbaris akan lebih mudah. Bagaimana tidak? Imam tidak akan memulai salat berjamaah kecuali makmum sudah ditata. Sawu suhufakum. Makna sawu suhufakum adalah rapatkan dan luruskan. Wallahu ta'ala. Yang selanjutnya, anna al-ma'mumin, sak temene para makmum, alladzina la yarawna al-imama, ingkang boten ningali imame. Makmum yang tidak melihat imam. Wala yasma'unahu, lan boten midanget suarane imam. Yaqtaduna nyunto biman amamahum, dengan orang yang di depannya. Makmum yang di belakang nyuntuh makmum yang di depannya. Minal makmumin, saking para makmum al mutaqaddimin sing ning ngarepe. Ini poin yang keempat. Apa mungkin hal itu terjadi? Mungkin. Masjidnya besar, kemudian mikrofon tidak ada, atau ada mikrofon tapi pas mikrofonnya mati, pakai genset belum dibelikan, atau mikrofonnya mati, gensetnya listrik mati, kemudian gensetnya kehabisan minyak, belum sempat dibelikan. Maka poin hal itu sangat memungkinkan yang di belakang tidak mengetahui pergerakan imam kecuali dengan pergerakan makmum yang di depannya.
Wallahu ta'ala a'lam. Yang kelima, wal ya'tamma bikum man ba'dakum, wal ya'tamma lan supaya bermakmum bikum kanthi sampean man ba'dakum, orang yang di belakang kalian. Yahtamil memungkinkan, ayyurada bihi maksudipun dawuh menika supaya ngikuti sampean wong sing mburimu atau orang yang datang setelahmu. Ayyurada bihi al-iktida'u fis shalah, ingkang kamaksud al-iktida'u fis shalah, nyuntu ing dalam salat. Jadi orang yang datang setelah Anda mengikuti Anda di dalam salat. Ya. Demikian. Fayalihi al-ulama, ya, yahtamil ayyurada bihi al-iktida'u fis shalah. Fayalihi, sehingga sing cedhek karo imam al-ulama, para ulama. Aja bocah TK ning gurine imame batal, sapa sing arepe dapuk maju, mosok cah TK. Summa sa'banjuri al-uqala, orang-orang yang berakal. Wasaffu tsani, lan saf ingkang nomor kali yaktaduna mencontoh bisafil awal dateng saf pertama. Ini makna pertama, mengikuti saya bilang dalam salat. Wa yahtamilan memungkinkan hamlul ilmi anhu, membawa ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyata'allam, supaya belajar minhu sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa as-sahabah, para sahabat. Wal yata'allam, dan supaya belajar minhum saking para sahabat, sapa at-tabi'un, para tabi'in. Wa hakadha, demikian dan seterusnya. Jadi kita ulang kalimat di dalam sabda Rasulullah, fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Maksudnya adalah satu, di dalam salat makmum mengikuti imam, kemudian makmum belakangnya makmum mengikuti makmum yang di depannya. Atau makna fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum adalah mengikuti dalam masalah ilmu. Sehingga hadis ini berbicara tentang keharusan para sahabat untuk menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar para tabi'in menimba ilmu dari para sahabat. Ini makna kedua. Ingkang nomor 6, al-masyhur, ingkang masyhur min madhabil imami Ahmad, saking madhabipun Imam Ahmad, maqalahu sahibu syarhil umdah, menapa ingkang dipun dawuhaken penyarah kitab Umdah. Apa itu? Yasihu iktida'u ma'mumin bi imamin, sahipun iktida nyontone makmumin makmum bi makmumin kanthi makmum liyane bi imna, mana tadi? Yasihu sahipun iktida'u makmumin bi imamin, makmum datang imam. Wa huma, lan kekalihipun fi masjidin mutlaqan, ing dalam masjid secara mutlak. Jadi berdasarkan mazhab Imam Ahmad, selagi imam dan makmum masih dalam satu tempat, yaitu masjid, jangan harus jadi masjid ya, karena kadang sholatnya di aula. Selagi imam dan makmum masih dalam satu tempat, yaitu masjid, ya, maka sah-sah saja imam
mencontoh makmum. Sawaun sama saja ra'a imamahu, makmum itu melihat imamnya, atau ra'a makmum melihat man khalfahu terhadap makmum yang di belakang imam. Artinya tidak disyaratkan dalam keabsahan bermakmum itu imam harus dilihat oleh makmum, bukan merupakan syarat. Selagi mereka masih di dalam satu tempat, sah-sah saja makmum mencontoh imamnya walau tidak melihat gerakannya imam secara langsung, tapi yang dia lihat adalah gerakan makmum yang di depan dia. Li'annal masjidah, sebab krono setuhune masjid, karena masjid itu mu'adun dipun siapaken litajammu'i kangge ngelumpuk bihim sedaya makmum fi maudhi'il jamaati ing tempat berjamaah. Karena masjid itu memang disiapkan untuk berkumpul. Titik kumpul. Ya. Wa kadza semantanuki yasihu sah iktida unyuntune makmumin makmum kharijal masjid, walaupun makmumnya posisi ning jaba masjid. In arikalane ra'a makmum jik saged ningali al imama ing imame. Ya. Au utawa ba'dil makmumin, makmum jik saged ningali sebagian dari makmum yang lain di depannya. Dan ini semua adalah merupakan jawaban atas kemuskilan yang mungkin nanti antum alami ketika antum di Mekah atau di Madinah. Di Madinah itu atau di Mekah itu kadang sholatnya jauh dari masjid, sudah ada makmum yang di depan. Tapi makmum yang di depanmu melihat makmum yang di depannya. Makmum yang di depannya melihat makmum yang di depannya. Sampai ke misfaleh biasanya. Musim haji dan musim Ramadan. Karena apabila terus ke depan memungkinkan telat. Sehingga di mana imam ruku akhirnya dia ruku walau masih di luar masjid. Selagi si makmum ini, Syekh Imam, masih melihat makmum yang lain dan walau tidak melihat imam, maka salatnya sah. Wallahu ta'ala a'lam. Wala yasikhu lan ora sah in ing yen to kana ana bainal imami antara imam wal ma'mumi lan antara makmum tariqun dalan. Tapi masalah, apabila salat mereka berdua dipisahkan oleh jalan, misalkan jalan Sambi ngalor ngidul, imamnya di barat jalan, makmumnya di timur jalan. Sah atau tidak? Menurut mazhab Imam Ahmad tidak sah. Ya. Atau nahrin jarin, terpisah oleh sungai yang mengalir. Kalimat nahrin itu sungainya lebar, luas, seperti Brantas misalkan. Sing sitok neng imame neng ploso, makmume neng keras. Atau ombo Brantase. Atau sing sitok neng kulon kali, alun-alun kulon kali, sing sitok neng edan kali. Atau semampir sing sitok neng kaulon, sing makmume neng bauri neng edan semampir.
Apa hukumnya? Menurut mazhab Imam Ahmad itu tidak sah. Ingat loh ya, nahrin jarin. Nahrin itu apa toh? Sungai yang luas. Apabila dia bukan sungai yang luas, tapi mekgur selokan saja, sah. Karena pembahasannya adalah nahrin jarin. Apa itu nahrin? Sungai yang luas. Wallahu ta'ala. Walaupun sami'a at-takbira, mendengar takbir. Saya tambahkan satu faedah. Qala Syekhul Islam, dawuh sapa Syekhul Islam, salatul jamaati, salat berjamaah, sumiyat dijenengi bidzalika salat jamaah. Ngapain sih salat jamaah kok dinamai salat jamaah? Lijtima'il musallin, sebab kumpule para musallin bil fi'li, kanthi perbuatan, makanan secara tempat, wa zamanan dan secara waktu. Boleh? Kenapa dinamai salat berjamaah? Karena dilakukan bebarengan di satu tempat, di satu waktu. Ya. Nah, fa in monggo ari kalane ikhtallu, luput bidzalika kanthi menika. Apa artinya luput itu? Enggak satu tempat, enggak satu waktu. Misale enek paijo diceritani, yaiku lho lek salat ku ning Mekah. Bisa diterima enggak? Enggak bisa. Karena antara sini dan Mekah ada dua hal. Pertama, beda tempat, yang kedua beda waktu. Salate lho ning Sentong tengah. Tapi kae ngono makmume ning Mekah. Ya salah. Kenapa? Tempatnya beda, waktunya tidak sama. Wallahu ta'ala a'lam. Fa in monggo ingin to akhallu, luput bidzalika kanthi menika, luput tempat atau luput waktu. Luput waktu bagaimana misalkan? Sampean membawa video YouTube salat tarawih atau salat jamaah isyaknya Masjidil Haram tahun 2025 tahun lalu di bulan Desember tanggal 31. Terus sama nek musholat tanggal 1 Januari atau tanggal 2 Januari. Sing tok dadekne imam YouTube. Sah apa sah? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak terpenuhinya dua unsur tadi. Unsur tempat tidak terpenuhi, unsur waktu tidak terpenuhi. Kenapa? Salat berjamaah dinamai salat berjamaah karena dilakukan di satu tempat dengan waktu yang sama, dengan perbuatan yang sama. Wallahu ta'ala. Fa inna qalu bidzalika kana mongko ana manhian terlarang anhu saking jamaah model ngono kuwi bittifaqil a'immati, sesuai kesepakatan para a'immah. Inilah beberapa poin faedah yang kita ambil dari hadis nomor berapa? 300. Nah, insyaallah kesempurnaannya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.